Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam adik-adik semua. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mikrotik ya. Jadi minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa materi pembelajaran kita akan mulai difokuskan untuk mempelajari mikrotik karena nanti adik-adik semua akan UPK atau ujian praktik kejuruan itu nanti kurang lebih materinya menggunakan mikrotik dan juga server. Nah, untuk kemarin yang server kan sudah disampaikan untuk materinya beberapa ya, yang materi yang ringan-ringan, yang dasar-dasar. Kemudian yang materi selanjutnya itu adalah mengenai mikrotik ya. Kita mulai masuk ke yang paling basic dari mikrotik, yaitu fungsi sebuah router, yaitu untuk routing gitu ya. Jadi ini nanti kita membuat topologi yang ringkas dulu seperti ini ya. Kita akan belajar membuat static routing menggunakan mikrotik. Ini ada 2 router, kemudian ada 3 network nantinya. Ini di sini client, kemudian network yang disambungkan di antara 2 router ya. Ini menggunakan slash 30, kemudian yang network yang ada di router B di sini ya, 192.168.200 sekian slash 24 itu ya, ini slash 30. Oke, kita mulai saja. Kita mulai buat topologinya seperti ini ya. Jadi kita akan nanti menggunakan mikrotik. Itu saya sudah install di sini di VirtualBox ya untuk mikrotiknya. Kemudian karena ini kita sesuaikan dulu ya, kita buat untuk sesuaikan untuk networknya. Jadi karena ini minimal perlu untuk 2 interface ya, ini 1, 2, kemudian ini juga 2 interface, makanya kita persiapkan dulu. Kita setting VM-nya, jadi kita networknya kita enablekan duanya, dan kita kasih internal network. Ini juga sementara kita internal saja gitu. Kemudian yang satunya juga sama. Oh iya, saya lupa belum install yang untuk klien, karena ini minimal kayaknya perlu 3 VM ini untuk seperti ini. Oke, network kita enable dulu, kemudian kita kasih internal network. Oke, nah sekarang kita mulai setting ya seperti ini untuk networknya. Ini kemudian kita buat sambungan ini untuk 2 router ini, kemudian router B gitu ya. Oke, kita setting di router A ya. Networknya ini adapter satunya kita biarkan misalnya di host only saja. Ini nanti langsung menghubung ke klien di sini langsung ya, nanti ke sini langsung dia. Ini kemudian yang di sini nanti internal network. Nanti untuk hubungan 2 router berarti kita kasih tanda koneksi AB misalnya, router AB, koneksi AB ya gitu. Nah kemudian sudah, yang satunya juga sama ini. Nanti ini adapter satunya kita internal koneksi AB, kemudian ini kita buat internal saja. Oke, sudah. Nah, sekarang kita start saja dua-duanya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar ready untuk VM-nya untuk kita konfigurasi. Kita login sebagai admin, no password, enter. Oke, satunya lagi
Ini sudah, sekarang kita jejerkan seperti ini ya biar mudah. Oke, jadi kita sudah membuat tadi yang letter 1 tadi. Untuk yang ini coba kita interface print. Nah, ini sudah ada ether 1 dan ether 2 ya, sama ini juga interface print. Ini juga sudah running semuanya. Sekarang kita coba untuk koneksikan kedua mikrotik ini dulu, baru kita routing nanti. Ya, kita buat koneksinya. Jadi saya menggunakan CLI di sini ya. Jadi sudah pernah saya sampaikan bahwa implementasi CLI dan juga yang GUI itu menggunakan Winbox itu sama persis ya. Bedanya kalau cuma di sini kan ngetik saja. Kalau di Winbox kan kita klik-klik, tapi perintahnya sama. Jadi kalau kita misalnya mau melihat interface ya, kan biasanya kita langsung klik interface, nanti langsung muncul. Nah, kalau di sini kita klik interface, kemudian ketik print, gitu, baru muncul dia. Gitu. Coba sekarang kita mulai ya untuk ini. Sekarang kita kasih konfigurasi IP tadi di ether 2, IP address address berapa tadi IP-nya? 172.16.11 216.1.1 slash 30 interface ether 2. Oke, sekarang ini IP address address. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa kalau ini sama persis. Kalau biasanya kita nyeting IP, kita tinggal klik IP address, kemudian klik tambah, kemudian kita masukkan addressnya, gitu, seperti itu. Cuma seperti itu. Nah, ini sebagai backup ya. Misalnya kalau nanti UPK biasanya kadang-kadang ada dosen yang ada penguji yang meminta tidak boleh menggunakan Winbox. Misalnya kita harus menggunakan SSH untuk login ke routernya. Nah, berarti harus CLI seperti ini gitu. Jadi kalau saya lebih daripada nanti harus nyeting Winbox, males ya. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan ini gitu. Sekaligus untuk memberi edukasi yang lebih mengenai CLI. Oke, address 172.16.1.2 slash 30 interface ether 1. Oke, coba kita ketik IP address print ya. Nanti sama persis ya, kalau kita nanti mau ngecek IP-nya, klik IP address, langsung nanti kelihatan IP address-nya. Oke, ini sudah, ini juga sudah. IP address print. Oke, sekarang coba kita ping 172.16.1.2. Oke, sudah terkoneksi gitu. Jadi ini terkoneksi menggunakan internal network tadi. Oke, sekarang ya, jadi kita ngeklon satu lagi saja ya. Coba nanti untuk testing kita clone client. Nah, ini cuma untuk testing saja ya, untuk ngetes ping saja nanti. Oke, sekarang yang sini kita networknya kita setting dulu. Yang sini tadi sudah ke host only adapter ya, berarti kita bisa langsung di sini setting. Oke,
VirtualBox host only adapter, kita properties, dan kita kasih IP. Tadi IP-nya berapa di sini? 10 192.168.1.1. Kemudian gateway-nya oh iya, ini untuk klien berarti 110 saja misalnya. 192.168.1.1. Oke. Oh iya, tabrakan sama VMware. Berarti 100. Oke. Multiple default are intended to provide redundancy to single network. Oke, enggak apa-apa. Tabrakan sama port yang itu ya. VMware kita matikan dulu VMware-nya. Oke, sudah. Sekarang kita yang router A ini kita konfigurasi dulu yang untuk tadi interface Ether 1. IP address at address 192.168.1.1/24, interface-nya Ether 1. Coba kita ping 192.168.1.100. Kita masih timeout. Coba Windows R ping 192.168.1.1. Oke, sudah connect ya, sudah masuk. Coba kita ping 172.16.1.2. Bisa 1.1. Oke, sekarang IP address print. Oke, sudah. Coba kita ping 192.168.1.100. Ya sudah, artinya ini dari VM-nya sudah connect ya. Saya sebentar, apa ini tabrakan sama ini ya. Coba kita matikan dulu koneksi internet. Oke. Gateway sudah bisa. Ini sini masih timeout. Klien masih timeout. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dari sini ke router sudah bisa connect dulu. Sekarang kita coba untuk kliennya sini. Kita start. Kita kasih IP juga. Oke, sekarang kita kasih IP. Setting dulu ya. Kita setting. Kita kasih satu interface saja.
Ini internal network, koneksi klien gitu aja. Oke, ini terus kita IP address, address mana ya, sini 192.168.200. ya 192.168.200 titik 2/24. Interface ether 1. Oke, sudah. Sekarang kita ke yang router B. Ini device-nya, network setting. Ini kita adapter 2-nya kita setting ke internal network. Ini ke koneksi klien. Oke. IP address address 192.168 titik berapa tadi, 200.0 168.200.1/24 ether 2 dan ping 192.168.200.2. Oke, sudah terkoneksi dengan antar klien ya. Oke, sekarang kita coba untuk routingnya. Yuk, nah sekarang kita lihat topologinya untuk ini. Jadi ini topologinya ya seperti ini. Kita nanti dari sini kita akan menentukan kalau kita mau ke IP 200 kita harus lewat mana ya, seperti itu. Jadi konsepnya cuma seperti itu. Kita membuat tabel routing untuk router yang tidak terhubung langsung ya, untuk network yang tidak terhubung langsung. Misalnya di router A ini dari 192.168.10 kalau mau berkomunikasi dengan klien misalnya 172.16.10 ya, 11 di 10 di sini. Nah, di network ini dia sudah bisa karena dia sudah terhubung langsung ke sini. Dia akan otomatis mau tabel routing sendiri. Nah, dan yang di sini juga sama. Kalau 200 sama yang 172 ini dia sudah bisa berkomunikasi ya, sudah bisa karena dia directly connected maka dia langsung otomatis terhubung gitu. Nah, makanya yang perlu kita masukkan tabel routingnya ya. Jadi cuma untuk network ini ya, dia harusnya lewat mana gitu ya, cuma itu. Karena dia yang lain sudah directly connected makanya tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel routing. Nah gitu. Nah kalau di sini ya, misalnya dari 192.1.0 mau ke sini, dia belum tahu kalau untuk network ini 192.168.200 dia harus lewat mana gitu ya, gateway-nya lewat mana gitu. Dia harus pertama kali ketika keluar dari router sini dia harus lewat IP mana, dia kan belum tahu. Nah, makanya dia harus ditambahkan tabel routing terlebih dahulu supaya dia dari sini tahu kalau mau ke sini dia harus lewat sini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita coba buat untuk routingnya. Kita dari router A mau ke router B ya. Ini dari network 192.168.10/24 mau ke 192.168.200. Berarti kita dari router A sini kita tulis tabel routingnya. Berarti IP route ke network sini, gateway-nya 172.16.1.2/30 gitu. Sekarang coba IP route add ya, networknya 192.16 add IP harusnya ini.
at destination address 192.168.200.0/24, kemudian gateway ya, gateway-nya melalui 172.16.1.2. Oke, sudah ini. Kemudian yang router B sebaliknya ya. Jadi dari 192.168.200.0 mau ke 192.168.10. Artinya dia dari sini ya, destination address-nya di sini ya. Dari router B ini. Nah, ini destination-nya mau ke 10. Nah, berarti dia harus lewatnya gateway-nya ya, router di depannya yaitu 172.16.1.1. Gitu. Nah, makanya kita tulis di router B di sini. Router B 172 IP route at destination address 192.168.1.0/24, kemudian gateway-nya nah ini 172.16.1.1. Oke, IP kita cek IP route print. Nah, ini sudah kelihatan kan? Jadi kalau untuk mengetahui nanti kira-kira dari network sini sama sini udah terhubung belum, kita cek tabel routingnya. Misalnya ini ada A ini aktif ya, A aktif, D ini DC ini directly connected aslinya harusnya. DC ini directly connected. Nah, ini kalau di sini ini sudah aktif semua, ini directly connected ya. Ini di router B, coba kita lihat router B yang ADC ini 172.16.1.0. Nah, di sini network sini sama 200.0. Nah, ini dia sudah directly. Cuma yang dia di statik ya, dia dapat jalur statik ini dari 192.168.10/24 sini. Distance-nya 1. Gateway-nya dia melewati 11 sini. Berarti harusnya sudah benar. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita cek router satunya. Router A. IP route print. Nah, ini kita cek. Ya, sudah. Dia sudah connect. Ya, dia sudah tahu kalau mau ke 200.0 kita lewatnya 172.16.1.2. Nih, coba kita periksa lagi ya. Dia kalau mau ke 200.0 lewatnya 172.16.1.2. Oke, sudah benar. Sekarang kita cek dari klien. Nah, di sini kan kliennya ada di paling pojok sini. Nah, artinya dia di sini. Ya, networknya dia yang klien tadi dia masuk network sini gitu ya. Jadi dia harusnya sudah bisa terkoneksi ke sini. Gitu. Coba kita testing dulu. Windows R ping 192.168.200.1. Oke, sudah connect. 202 misalnya. Oke, ini tadi berapa ya yang sini ya? Sebentar, ini kliennya. IP address print 202. Ping
192.168.200.2. Saya ini sepertinya oke. Dan kita tambahkan aja dulu IP route destination address-nya kita kasih 0 /0, lewatnya gateway-nya meter 1 atau misalnya 192. Satu berarti. Oke, coba dari sini. Oke, sudah connect. Jadi kalau ini kliennya router ya, jadi dia harus di routing dulu. Jadi artinya tadi paketnya sudah sampai sini. Ya, request timeout tadi dia paketnya sampai sini, cuma dia nggak bisa balik karena dari sini dia nggak tahu jalurnya. Gitu. So kita ping 192.168.100.1. Ya, bentar. .1. Sudah connect. Sekarang 100. 1 sudah connect. Nih, yang ini. Sekarang kita coba ke 202 jika sudah connect. Gitu. TTL-nya 62, tadi kan 64. Ya. Tadi TTL-nya awalnya 63, 64 ya. Jadi karena dia sudah melewati 2 hop atau 2 router, makanya dia akan berkurang jadi 62. Itu seperti itu. Oke, kurang lebih tutorial untuk static routing seperti itu. Jadi mungkin kalau agak membingungkan, besok kita diskusikan di kelas saja saat nanti pertemuan secara sinkron atau tatap muka nanti di sekolah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.